Mbak Yulia ya? Iya Bu, selamat sore. Sore, gimana tadi kesini? Jalannya sih alhamdulillah lancar, soalnya gerimis juga kan Bu, ya pasti orang-orang ngerti gitu Bu. Oh, Mbak Yulia menghubungi saya itu kemarin tuh dari siapa ini? Kok tahu saya? Saya dikasih tahu temen sih Bu, katanya teman saya itu dulu pernah kesini juga nih ketemu Ibu. Mungkin Ibu sudah lupa, soalnya dulu banget Bu. Terus katanya ini loh saya punya kenalan konselor dan ini terus udah saya coba kesini. Oke, Mbak Yulia ini masih sekolah kan ya? Ya, saya masih kelas 3 SMA Bu kebetulan. Oh, di SMA. Oke. Ini sekolahnya gimana? Ini selama sekolah ini? Kebetulan daring ya Bu ya. Pernah luring sih Bu, kayak sesekali gitu, 2 minggu sekali. Biasanya kita luring Luring kita sekolah ya gitu. ke sekolah. Tapi ya nggak sampai sehari full Bu, 3 jam aja gitu udah selesai. Tapi tetap sesuai protokol ya. Sesuai protokol. Oke. Kalau gitu saya mau tanya nih Mbak Yulia nih kesibukannya selain sekolah apa aja? Selama pandemi sih udah pasti sekolah Bu ya, kerjain tugas. Ya ini Bu di rumah aja sih Bu, nggak ngapa-ngapain juga Bu. Gak punya hobi gitu? Nggak ada Bu, saya soalnya mager anak-anaknya Oh, gitu. keren. Jadi ya habis ngerjain tugas ya tidur, nonton TV, nonton film gitu. Oh, oke. Nggak main-main nih keluar-keluar. Ya sesekali saya butuh weekend sih Bu keluar. Refreshing ya. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu nih Mbak Yulia nih kedatangan kesini nih ingin apa nih? Ya saya tuh ini loh Bu, saya tuh selama dari itu saya nggak tahu Bu ya, saya tuh baru ngerasanya sekarang aja gitu Bu. Saya tuh ngerasa kalau saya tuh malas belajar Bu. Saya tuh malas belajar semenjak daring sih Bu yang jelas, karena dulu itu sebelum daring saya tuh dibilang rajin ya nggak terlalu Bu, tapi nggak semalas yang sekarang gitu loh Bu. Saya Jadi malas belajar. Mbak Yulia mau belajar nih. Ya, Oke, sebenarnya kan saya boleh tahu Mbak Yulia pernah ini nggak melakukan konseling nggak di sekolah? belum Bu. Pernah tahu tadi? Pernah tahu aja kalau misal BK di sekolah saya itu ada layanan seperti ini, cuma saya nggak pernah ikut gitu Bu, nggak pernah tahu, soalnya kan Nggak pernah nyoba nggak gitu? pernah nyoba, soalnya kan saya ngerasa saya nggak punya masalah Bu, jadi saya bisa mungkin jauh-jauh sama ruangan BK gitu. Kenapa? Ya nggak apa-apa Bu, soalnya saya tuh kata teman-teman saya sih Bu sebenarnya di sekolah saya juga itu orang yang masuk BK itu berarti dia punya masalah gitu. Oh, itu persepsi teman-teman. Ya. Tapi sebenarnya nggak gitu kok. Semua orang masuk BK itu bisa karena berbagai hal. Bisa untuk konsultasi, bisa untuk konseling, atau mungkin dia ingin tanya tentang jurusan atau apapun, banyak sebenarnya. Tapi di sini Mbak Yulia datang saya ini tujuan konseling berarti. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gitu saya ingin jelaskan singkat aja ya tentang konseling. Konseling itu di sini adalah pemberian bantuan Mbak Yulia dari saya selaku konselor sebutannya kepada Mbak Yulia yang disebutnya sebagai konseling dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah Mbak Yulia. Jadi saya ini sebagai fasilitator untuk Mbak Yulia dalam menyelesaikan masalah Mbak Yulia. Tapi harus ditekankan lagi bahwa di sini Mbak Yulia akan menyelesaikan masalah Mbak Yulia sendiri. Saya hanya sebagai fasilitatornya saja. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 3 asas penting yang mungkin harus kita sama-sama pahami. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, yang kedua asas kerahasiaan, yang ketiga asas keterbukaan. Jadi mau saya agak-agak ini soalnya hujan dulu. Jadi yang pertama kayak saya menjelaskan asas keterbukaan nih. Saya sangat mengharapkan bahwa Mbak Yulia akan terbuka pada saya dalam menjelaskan masalah Mbak Yulia supaya kita dapat bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk masalah Mbak Yulia. Yang kedua adalah asas kerahasiaan, yang dimana di sini Mbak Yulia tidak perlu takut atau gimana, karena saya akan menjaga rahasia
dilihat dari konseling kita. Jadi Mbak Yulia nggak perlu takut temannya akan tahu atau segala macem gitu. Karena kita ada asas yang melindungi hal tersebut. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang dimana saya mau tanya nih, Mbak Yulia kesini atas dasar suruhan atau paksaan orang atau enggak? Enggak sih Bu, Kemauan sendiri. kemauan sendiri. Saya kan direkomendasikan ini. Sebenarnya sudah dari dulu Bu, tapi saya baru merasa kalau masalah saya ini harus diselesaikan juga baru saya sukarela udah dari sini. Oke, sukarela. Karena asas ketiga ini mengharuskan Mbak Yulia emang harus sukarela datang kepada saya untuk menyelesaikan masalah Mbak Yulia. Nah, jadi kita akan dilindungi oleh 3 asas tersebut. Nah, kita harus sama-sama mematuhi hal tersebut gitu. Dari sini Mbak Yulia sudah paham atau ada yang masih tanyakan? Sudah paham. Sudah paham. Gimana? Enak nggak duduknya? Sudah Bu, sudah. Mau ambil minum dulu atau? Enggak usah Bu, nanti saja. Nggak usah, ya. Kayak gitu. Oke, Mbak Yulia bisa menjelaskan nih sekarang masalah Mbak Yulia secara lebih rinci mungkin? Ya, jadi seperti yang saya tadi bilang, saya tuh merasa kalau misal semenjak daring saya tuh jadi malas belajar Bu. Kalau wah bukan apa ya Bu ya, waktu dulu itu sebelum daring saya tuh nggak semalas ini Bu. Saya tuh memang ya gimana Bu ya, dikategorikan malas itu juga nggak terlalu ya kayak apa ya Bu ya, mageran gitu loh Bu. Ya males juga sih, tapi nggak semales sekarang gitu Bu. Nah terus Bu, semenjak karena gara-gara males belajar ini, saya tuh ngerasa kan kemarin tuh kan saya habis rapotan ya Bu ya. Saya lihat kok nilai saya kok turun semua, gitu, kok di bawah KKM. Nah saya tuh ya mikirnya ya mungkin karena saya males belajar gitu Bu. Saya tahu Bu, kalau misal bukan saya tahu sih Bu, tapi saya tuh mengira, saya ngira kalau misal nilai saya turun ini ya karena saya malas belajar gitu. Menurut Mbak Yulia dari perkiraannya seperti itu. Ya saya mengiranya sejauh ini itu Bu. Soalnya gini Bu, kalau misal karena tugas ya Bu ya, saya tuh selalu ngerjain tugas Bu walaupun saya malas belajar kan Bu ya. Tapi saya tuh selalu ngerjain tugas itu sebelum deadline Bu papan gitu. Jadi kalau misal nilai saya turun karena tugas kayaknya enggak juga Bu. Ya Bu. Jadi Mbak Yulia merasa nilai Mbak Yulia turun ini karena performa belajar Mbak Yulia yang kurang maksimal gitu. Ya sebenarnya seperti itu. Oke. Kalau boleh saya tahu kemalasan Mbak Yulia ini dalam hal apa ini? Maksudnya apakah saat sekolahnya atau Apa? Jadi gini Bu, kalau di sekolah saya itu kan ketika belajar apa proses belajar itu kan gurunya itu kayak sebisa mungkin itu nyuruh kita muridnya itu untuk aktif untuk tanya jawab gitu loh Bu. Nah itu gurunya sendiri itu akan ngasih penilaian dulu. Nah semenjak daring ini kan saya tuh gimana Bu ya, kayak dari teknis saja misalnya tuh sinyal itu kan kadang suka naik turun Bu ya. Kadang tuh saya tuh suka miss gitu loh Bu, suka miss, jadi saya tuh suka nggak denger gitu. Jadi yang biasanya saya tuh aktif untuk tanya jawab sama guru saya, nah semenjak hari ini tuh saya jarang Bu. Sebenarnya bukan mungkin kalau masalah teknis itu udah ini Bu ya, kita nggak bisa ngomongin kan ya, karena kan ya lumrah kan Bu ya. Tapi semenjak hari ini saya sadar Bu kalau saya tuh jarang banget untuk tanya jawab, soalnya saya nggak tahu gitu apa sih yang mau saya tanyakan. Kan kalau misal sekolah biasa kan kalau malam kan udah pasti kita nata buku yang dibawa besok apa, udah pasti kita belajar kan Bu ya. Nah kalau daring kan kita kan cuma ngambil buku di sebelah gitu Bu, jadi ya saya tuh kayak alah ya udahlah kayak gitu aja gitu. Oh, jadi Mbak Yulia menganggap enteng itu awalnya. Iya Bu, awalnya tuh saya ya cuma nganggap enteng gitu Bu, kayak ya udahlah kan cuma daring, gurunya nggak tahu nih saya ini bawa buku apa enggak kayak gitu. Nggak tahu belajar Tapi, atau enggak ya, gitu. tapi akhirnya keterusan Bu. Nah terusan lagi guru saya ini bukan tipikal sebagian besar nih Bu ya, itu tuh bukan sebagian orang guru-guru yang kayak ditunjuk gitu loh Bu, kayak misalnya ya kamu lihat gitu enggak Bu. Jadi sebisa muridnya aja gitu Bu. Jadi ya saya ini nggak gampang ternotis gitu loh Bu. Jadi ya sudah gitu Bu. Kan kalau luring kan kita kan tetap buka Bu ya, otomatis gurunya kan tahu nih, udah pasti kan kayak apa gurunya lihat gitu kan langsung kan
kalau daring kan ya mungkin gurunya juga kesusahan gitu. Jadi ya nggak terlalu ternotis gitu loh Bu. Jadi ya saya kayak ya udahlah gurunya nggak akan nunjuk saya gitu. Tapi kelamaan guru tersebut melihat kalau performa belajar Mbak Yulia kurang mungkin. Betul, waktu itu sebelum rapotan itu kan kita masih kelas. Iya. Gurunya itu kayak negur anak-anak yang jarang aktif Bu. Nah itu salah satunya saya. Oke. Itu Bu, saya ditegur kayak kamu kok nggak pernah tanya-tanya gitu. Dan saya bilang kayak ya Bu, soalnya saya nggak tahu apa yang saya tanyakan, apa yang mau saya tanyakan gitu. Sudah gurunya cuma gitu. Lalu waktu kan pengambilan rapat orang tua yang datang ke sekolah, Iya. itu gurunya menjelaskan gitu ke orang tua saya. Lalu Mbak Yulia dapat teguran gitu. Ya saya dapat teguran dari orang tua saya, katanya nilainya kok kurang, kamu nggak pernah belajar apa kayak gimana kayak gitu Bu, ditanya-tanyain. Makanya saya ngerasa kayak baru ternotis sekarang itu kalau saya malas belajar gitu. Oh, jadi Mbak Yulia sudah notice bahwa alasan nilai turun ini karena Mbak Yulia malas belajar gitu. Guru saya pun juga menyadari itu gitu Bu. Makanya saya semakin yakin kalau memang nilai saya turun ya karena saya malas belajar gitu. Oke. Lalu ini apa nih yang melatar belakang Mbak Yulia tiba-tiba, karena Mbak Yulia kan sudah nyadar. Apa Mbak Yulia nyadarnya udah lama atau barusan nih? Baru aja sih Bu. Mbak Yulia setelah nyadarnya apa yang tiba-tiba langsung motivasi kayaknya saya harus langsung perbaiki deh. Ya itu Bu, soalnya kan saya kan dari dulu itu ini bukannya gimana Bu ya, dari dulu tuh nilai saya itu selalu di atas KKM Bu. Terus kalau saya tahu nilai saya di bawah KKM tuh saya ngerasa sedih Bu ya, soalnya kan kebetulan ibu kelas saya ini kan kelas kayak anak-anaknya tuh kayak anak bulan gitu Bu. Jadi ya kalau misalnya nilai saya turun itu saya ngerasa kayak ya minder, ya malu gitu. Makanya saya kayak Ngerasa harus langsung perbaiki. harus diperbaiki supaya naik. Terus orang tua kan juga menegur Bu ya. Jadi ya saya kan juga tidak mau kayak orang tua saya tuh kayak menegur saya terus-terusan gitu Bu. Jadi ya saya tuh langsung terus kayak oke, saya harus memperbaiki supaya kembali lagi normal. Mumpung barusan rapotan nih kan Iya. Kalau saya boleh tahu nih Mbak Yulia, ini menilai rasa malasnya Mbak Yulia ini kalau dalam bentuk angka nih berapa? Dari 1 sampai 10. 7 sih Bu kayak. 7. Iya, soalnya saya tuh gini loh Bu, kadang saya ngerasa males, kemudian saya ngerasa rajin juga Bu. Jadi kayak apa ya, kayak dibilang kontan sih nggak juga Bu. Nggak konsisten aja. Iya, kayak nggak konsisten gitu Bu. Kadang yang males banget, kadang rajin banget gitu. Oke. Rasa malas dan rajin ini apakah terjadi di kayak yang nggak tentu, emang pelajaran tertentu aja saya lagi suka aja, apa emang saya pelajaran ini nih emang nggak pernah suka atau gimana? Kalau sejauh ini sih Bu, kalau dari pelajaran itu semuanya saya jalaninya tuh kayak enjoy aja sih Bu. Jadi ya mungkin karena mood kali Bu ya, kayak kadang saya malas gitu aja sih Bu. Mood nih, aduh. Cewek ini emang masalahnya mood. Iya Bu, kayak kadang nih kan kadang kelas saya kan nggak tentu nih Bu. Kadang nih kalau saya dari bangunnya udah pagi gitu Bu ya, itu tuh biasanya kan pagi kan udah otomatis kan udah belajar nih Bu. Nah itu tuh sampai seharian itu rajin terus Bu. Tapi kalau kelasnya kayak di jam-jam rawan gitu Bu, maksudnya jam-jam rawan saya tidur siang itu saya males Bu, ya udah males aja gitu seharian. Kayak ngerjain tugasnya males, ngedengerin daringnya juga males kayak gitu. Berarti ini perilaku baru yang terjadi setelah daring gitu ya Mbak Yulia. Soalnya setahu saya kalau anak sekolah sekarang kalau pulang tuh sore terus, nggak ada waktu tidur siang. Iya Bu. Berarti tidur siang ini perilaku baru gitu. Betul. Ya bukan semenjak daringan. Kalau pagi kan biasanya sekolahnya tuh jam 11 jam 12 selesai. Nah saya jam 1 sampai jam 4 kan bisa tidur siang gitu. Makanya kalau saya kedapatan dari yang kelas rawan, maksudnya jam rawan yang jam tidur siang, itu saya males Bu. Jadi ya kalau misalnya ibu bilang kebiasaan baru sih bisa dibilang gitu. Oke. Mbak Yulia pernah nggak membayangin nih kira-kira sebenarnya rasa malas saya ini
kalau saya ikuti terus, maksudnya rasa moody dan lain-lain, kayak saya lagi moody, nggak, misalnya Mbak Yulia lagi moody nggak mau belajar, aduh saya nggak suka sekolah nih hari ini gitu. Kalau misalnya Mbak Yulia ikuti terus kan, itu dampaknya kan bukan hanya nilai kan, mungkin Mbak Yulia akan jadi apa ya, nggak paham sama sekali dengan mata pelajaran tersebut atau bagaimana. Mbak Yulia pernah bayangin nggak kalau misalnya Mbak Yulia ini perilaku tersebut, ini Mbak Yulia menggambar aja sih, perilaku tersebut itu hilang gitu, perilaku malas dan lain-lain gitu, Mbak Yulia kan jadi gimana kan? Kalau sibuk kayak suatu waktu gitu ya, kayak merenung gitu aja di kamar, itu pernah kayak ngebayangin gimana sih kalau misal aku nggak males gitu kan ya. Ya pasti pasti ini sih Bu, enteng sih Bu gitu, kayak enak gitu, nggak kepikiran apa-apa, tugasnya udah bakalan selesai, nilainya juga bagus, pasti kan gitu Bu ya, nggak akan ditegur sama orang tua, sama guru, nggak malu sama temen juga. Ya banyak positifnya sih Bu kalau misal perilaku buruk saya tadi tuh nggak ada di diri saya gitu terus menerus. Oke, Kak. Terus Mbak Yulia pernah nggak menggambarkan ini, kan Mbak Yulia kan kemarin bilang kalau saya udah sadar Bu kalau nilai saya turun nih karena performa belajar saya yang kurang. Kira-kira dari Mbak Yulia sadar itu ada rencana nggak sebenarnya dari diri Mbak Yulia, mungkin tiba-tiba saya kayaknya ini harus saya rubah deh, atau saya harus mulai perilaku baru ini deh? Ada sih Bu, ada, karena apa ya Bu ya, itu tadi saya kan bilang nih kalau misal perilaku yang sekarang saya terusin itu kan pasti kan untuk kedepannya kan juga nggak bagus Bu ya, apalagi kan sekarang kelas 3 udah mau ke universitas juga kan ya Bu. Kalau saya terusin ya takutnya apa ya Bu ya, jadi bumerang gitu loh Bu buat saya sendiri, makanya saya takut sih Bu, kayak worry sih sebenarnya, lebih ke worry aja, lebih ke worry, khawatir kalau misal saya tuh lulusnya tuh nilainya tuh nggak sesuai sama keinginan saya gitu. Ya misalnya Mbak Yulia ini ada nggak rencana gitu, saya ingin merubah hal ini dengan cara apa gitu? Kalau sejauh ini sih untuk rencana Bu ya, ini masih saya gambar aja sih Bu, kayak kasar gitu Bu ya. Saya tuh pengen bikin kayak list gitu loh Bu, saya pengen bikin jadwal gitu, kayak jam berapa saya harus belajar, jam berapa saya harus gitu. Waktu itu sih saya bikin itu supaya ya gitu, apa kayak saya ini lebih termanage gitu ya, kayak lebih teratur gitu sih, lebih terjadwal gitu Bu. Tapi sejauh ini sih masih dalam rencana Bu, belum saya Realisasikan ya, karena saya ragu Bu sebenarnya itu Bu, karena teman-teman saya itu juga ada ya kan yang bikin kayak gitu kan, terus teman-teman saya itu bilang kayak sebenarnya kalau bikin ginian itu gampang-gampang susah gitu Bu, ada yang konsisten, ada yang nggak konsisten, nah jadi saya ragu gitu Bu, kayak aku bisa nggak ya kayak gini, aku bisa nggak ya kayak gitu tuh seteratur jadwal kayak gitu, lebih ke ragu aja sih Bu sebenarnya. aku dan khawatir ya. Tapi kalau gini Mbak Yulia, setiap orang kan memang berbeda-beda ya. Mungkin menurut temannya Mbak Yulia itu adalah sesuatu yang sulit atau sesuatu yang gampang-gampang susah. Tapi kan kembali lagi ke Mbak Yulia, karena dari awal Mbak Yulia kan sini sudah sadarkan setelah nilai rapotannya keluar bahwa nilainya di bawah KKM, dan Mbak Yulia punya keinginan untuk merubah itu. Mungkin itu bisa sebagai pacuan gitu, supaya Mbak Yulia mempertahankan konsistenan Mbak Yulia dalam menjalankan rencana yang Mbak Yulia tadi sampaikan tadi. Itu mungkin bisa jadi apa ya, alternatif lah untuk Mbak Yulia dalam menyelesaikan masalah Mbak Yulia ini. Saya ingin tanya, apakah ada alternatif lain, mungkin rencana lain? Untuk rencana lain sih apa ya Bu ya, mungkin ini loh Bu, saya tuh kan dulu waktu itu tuh kan ada kayak kelompok belajar nih Bu. Nah semenjak dari itu ya kita ada grup gitu Bu, tapi grupnya itu nggak pernah bahas soal pelajaran gitu Bu. Nah saya tuh punya rencana gitu Bu ya, punya rencana Hidupkan kembali. iya, kayak saya tuh pengen Oke. ngajak teman-teman saya untuk yuk kita belajar
belajar tapi via online gitu. Oke, Entah oke. mungkin lewat grup atau lewat Zoom kan. Oke. Kan kalau malam kan kita udah kosong nih Bu. Iya, Nah, bisa mungkin itu. bisa kita belajar via Zoom atau via Meet gitu sih Bu. Tapi sejauh ini sih saya belum bilang sih Bu ke teman-teman saya. Tapi ada rencana untuk itu, ada, cuma ya itu tadi Bu, saya ragu lagi Bu. Saya takut kalau misal teman-teman saya itu malah kayak kenapa sih gitu, kayak apaan sih kayak gitu loh, kayak gitu sih Bu takutnya. Soalnya saya juga nggak pernah ngajak mereka sih Bu untuk ngelakuin itu rencana saya itu Bu. Oh, Mbak Yulia ini overthinking gitu sebelum melakukan ini. Ya bisa dibilang begitu, soalnya saya ngeliat teman-teman saya tuh mereka pun juga nggak ada niatan gitu loh Bu. Kan biasanya kalau memang mereka terbiasa untuk belajar kan biasanya kan habit ya Bu ya. Iya, Kan betul. kebiasaan. Kalau memang mereka udah terbiasa seperti itu kan mungkin mereka akan ngajak gitu kan Bu. Tapi sejauh ini tuh Bu ya belum ada yang ngajak Bu. Makanya saya tuh kayak tiba-tiba kepikiran aja. Oke, oke. Kalau menurut saya sih mungkin teman-teman Mbak Yulia juga lagi menunggu ajakan. Jadi bagus kan rencana Mbak Yulia ini untuk mulai mengajak teman-teman, membuat kelompok belajar lagi, menghidupkannya lagi. Tapi kayak saran saya ini harus konsisten dan paling utama itu harus ada perjanjian Mbak Yulia sebelum dimulainya kelompok belajar. Kalau misalnya tadi Mbak Yulia alternatifnya juga mau ikut meet gitu bersama teman-teman, dari awal harus bikin perjanjian nih. Kita nih meet nih belajar doang ya, gibahnya nanti aja, kalau bahas tentang apa nanti aja, curhatnya nanti nih kita belajar dulu selama ya mungkin 1 jam gitu. Setelah itu mungkin terserah perjanjian Mbak Yulia dengan teman-teman supaya awal terbentuknya kelompok ini juga benar-benar jelas kan, tujuannya juga untuk belajar supaya tujuan itu bisa terjaga. Jadi menurut saya harus ada perjanjian dari awal nih. Tapi bagus sih udah rencana itu Mbak Yulia. Kira-kira mana nih yang lebih berpotensi untuk Mbak Yulia lakukan terlebih dahulu dari 2 alternatif tersebut? Kalau menurut saya ya sejauh ini sih kan saya ini kan tipikal orang yang kalau belajar sendiri agak susah Bu ya. Jadi ya mungkin saya akan ngajak teman-teman saya itu tadi Bu untuk bikin grup itu tadi, jadi grup belajar kayak sih. Saya mau mulai dari situ Bu. Mulai dari situ ya, setelah itu baru mulai membuat planning atau manajemen waktunya Mbak Yulia. Karena apa ya, kan fokus utama saya kan sekarang kan memperbaiki nilai Bu ya. Berarti kan saya harus belajar nih Bu. Nah, Benar. kalau misal ada teman belajarnya kan otomatis itu kan nanti jadi kebiasaan nih Bu ya. Oh iya, Nah, nanti benar. misal kalau sudah berjalan kebiasaan saya belajar ini udah kembali normal, kan baru bisa bikin manajemen kita Bu ya. Iya benar, betul sekali Mbak Yulia. Mungkin dari awal kebiasaan belajar itu kembali lagi ke Mbak Yulia dengan semangat teman-teman bersama, mungkin Mbak Yulia akan jadi lebih semangat dan itu akan ya membuat habit baru di Mbak Yulia gitu. Dan jadi Mbak Yulia kalau misalnya buat jadwal pun tinggal menyesuaikan habit barunya Mbak Yulia tersebut gitu. Ya saya mikirnya juga gitu sih Bu, karena kalau misal dari saya dulu nih Bu ya, saya takut nggak bisa konsisten gitu loh Bu. Karena kan jadwal saya nih misal jam belajar jam 7, tapi teman-teman saya bisanya jam 9 kan, otomatis kan kayak berantakan lagi kan Bu ya jadwalnya, bikin saya bingung juga kan Bu. Jadi kalau mungkin kalau saya mulainya dari yang belajar ke kelompok itu dulu, mungkin dari situ nanti saya bisa mengikuti gitu. Iya, Pikirnya saya tuh kayak gitu Bu. iya, saya setuju sih kalau Mbak Yulia mau mencoba itu dulu, karena ya kita tidak tahu mana yang lebih cocok dengan kita. Siapa tahu itu yang Mbak Yulia inginkan itu emang cocok dengan Mbak Yulia, ya kita nggak tahu. Tapi saya kagum dengan Mbak Yulia karena Mbak Yulia sudah tahu dirinya sendiri. Maksudnya saat Mbak Yulia merasa ada yang salah, mungkin Mbak Yulia akan biarkan itu, tapi saat itu sudah terlihat dampaknya, Mbak Yulia sudah menyadari dan punya keinginan untuk merubah Mbak Yulia. Luar biasa loh Mbak Yulia. Terima kasih Bu. Oke. Nah, dan saya juga sangat mengharapkan Mbak Yulia mulai menjalankan apa yang menjadi rencana Mbak Yulia. Semoga alternatif tersebut dapat ya pelan-pelan merubah lah, karena ya saya juga tahu sih merubah suatu hal itu tidak mudah, apalagi daring ini kan sudah cukup lama dan mungkin habit Mbak Yulia barusan itu juga ya mulai tertanam cukup lama, jadi mulai harus dihilangkan pelan-pelan gitu. Ya Bu.
Oke, dari sini apakah Mbak Yulia ada yang masih mengganjal atau Mbak Yulia worry tadi? Sudah sih Bu, sejauh ini sudah cukup sih Bu, sudah cukup lega, Sudah cukup sudah kayak cukup tercerahkan juga. sudah yakin dengan planningnya sendiri sekarang? Sudah Bu. Oke, sebenarnya Mbak Yulia juga sudah punya rencana untuk dirinya sendiri, jadi itu udah bagus sih Mbak Yulia. Iya Bu, tapi ya itu tadi Bu, ragu itu tadi Bu, tapi tadi Ibu sempat bilang kan kalau misal apa proses berubah itu butuh proses gitu kan Iya, Bu ya. benar. Itu sih Bu, saya lagi menanamkan itu, jadi harus yakin juga gitu, harus konsisten juga ya. Iya betul, konsisten juga jangan dilupain karena ya proses tuh memang kita nggak tahu seberapa lamanya, tapi kalau kita konsisten hasilnya juga mungkin pasti gitu. Ya Bu. Mungkin Ibu bisa mendoakan juga ya, semoga Pasti, teman-teman saya pasti. ini mau Bu, soalnya Pasti. ini tuh baru gitu loh Bu, maksudnya teman-teman saya ini rajin belajar Bu di luring waktu Oke, itu, oke. tapi kok semenjak hari ini kok mereka kayaknya nggak ada suara-suara ngajak belajar kelompok gitu Bu, makanya saya pengen ngajak kebiasaan yang dulu itu saya ajak lagi gitu Bu. Jadi doakan aja Bu ya, semoga teman-teman saya mau. Amin, amin, pasti pasti. Soalnya kata Mbak Yulia tadi kan teman-temannya kan awalnya memang suka belajar Iya kelompok. betul betul. Mungkin mereka masih belum dapat ide seperti itu Iya, atau Bu. gimana. Iya, Bu. Nanti sepulang dari sini saya akan coba Bu menghubungi teman-teman saya. Iya bagus bagus Mbak Yulia. Oke, dari sini apakah Mbak Yulia sudah lega? Iya Bu, sudah Bu. Sudah. Oke, kalau gitu kalau misalnya Mbak Yulia lain kali ingin menghubungi saya silakan, saya selalu ada. Lalu apa lagi ya, semoga Mbak Yulia benar-benar konsisten dan semangat terus dan harus sabar dengan proses. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Mohon Iya. maaf nih Bu mengganggu waktunya ini Enggak, sore-sore enggak apa-apa. gini. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, Saya pamit sama-sama, dulu Bu. Bu, keburu hujan soalnya. Iya, bocah hujan kan? Bawa Bu. Oke oke. Ya sudah Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.